Nama Tuhan, Shalom, selamat pagi yang mengikuti live streaming GBI Arkadia, yang mengikuti siaran tunda, selamat siang, selamat sore, selamat apapun dimanapun kita berada. Kita mau bersyukur hari ini, pagi ini, kita mau bersyukur sama Tuhan sebab Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, kita mau satukan hati kita mau datang, kita mau bawa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau kami dapat bangun dengan kesehatan, kami menghirup nafas yang baru, nafas yang segar ini Tuhan, kami bersyukur semua karena-Mu Tuhan. Pagi ini kami mempersembahkan hidup kami ke tangan-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak terima syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kasih-Mu telah terbukti atas setiap kami Tuhan. Begitu besar kasih-Mu akan setiap kami Tuhan. Engkau yang rela mati buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang rela ninggalin surga buat kami Tuhan. Kami bersyukur kami menjadi biji mata-Mu. Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih Allahku, sungguh telah terbukti Tuhan, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kita akan pujiin dari awal. Kasih Allahku,
bersyukur Tuhan, sebab Engkau sungguh dan teramat baik buat setiap kami Tuhan. Biarlah hidup kami penuh dengan penyembahan akan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak terima sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Roh Kudus yang dahsyat, Engkau berbicara buat setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, keluarga lepas keluarga Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu pagi hari ini, setiap kami diingatkan Tuhan, setiap kami mau mengandalkan Engkau Tuhan, setiap kami gak mau jauh-jauh dari Tuhan karena kami tahu Tuhan, di luar-Mu kami tak mampu Tuhan, bersama-Mu kami mampu melewati hari-hari yang sulit ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke tangan-Mu Tuhan. Terima kasih kami mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya terima berkat, katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi buat yang ikut live streaming nih. Kan masih pagi nih, pasti live streaming setiap hari pagi. Tapi yang ikutin siaran tunda atau nonton nanti-nanti ya selamat siang, selamat sore, selamat apapun. Kita bersyukur karena kita sudah selamat di tangan Tuhan, amin. Haleluya. Hari ini kemarin temanya tentang kesabaran. Bapak Ibu sabar ya, sabar. Bapak Ibu sabar dulu nih. Kan temanya minggu kemarin sabar, hari kemarin nih sabar. Hari ini kita mau bersabar. Tapi kita bersyukur hari ini tentang buah roh. Hari ini adalah kemurahan dan kebaikan. Betapa pentingnya kita punya hati yang murah hati nih dan baik di dalam Tuhan. Ya kalau ngomong soal baik, kita semua pasti baik nih. Tapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan, kita mau diingatkan firman Tuhan, kita mau baca ayatnya yang tentang kemurahan nih. Betapa hidup ini nanti sesudah saya bacakan firman ini, saya akan mau tanya nih Bapak Ibu. Nah, ayatnya di dalam Lukas 6 ayat 36. Firman Tuhan itu berkata, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Saya sempat mungkin kalau saya tanya pada ibu-ibu deh, menurut ibu-ibu yang sayang anak itu ibu-ibu atau bapak-bapak? Menurut ibu-ibu nih, kalau menurut bapak-bapak yang lebih sayang anak itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak Ibu boleh jawab nih. Tapi menarik nih, hari ini kita mau berbicara, kita mau berbelajar sama firman Tuhan seperti Bapak kita baik hati, Bapak kita murah hati. Kalau ngomong tentang sebuah pengorbanan pasti ibu doang. Ibu itu tidak disuruh mengorbankan nyawanya, dia udah melahirkan kita, melahirkan anak-anak untuk kehidupan yang selanjutnya. Ibu itu rela mati. Tapi hari ini kita mau belajar tentang kemurahan hati nih. Kemurahan hati itu digambarkan seperti Bapak. Saya punya bapak ibu mungkin punya bapak atau mungkin anak-anak lah yang punya anak gitu. Saya tahu ketika anak Anda atau anak-anak Anda itu minta uang sama ibunya, seringkali agak sulit nih, bukan sulit dipersulit ya, seringkali misalkan kebutuhan uangnya 180.000, ada kebutuhan nih. Mama minta uang dong 200.000 nih, kebutuhannya 180.000. Ini kalau mintanya sama ibu-ibu, kayaknya dikasihnya 150.000 deh. Yang kemarin masih ada tuh 30.000-nya gitu. Tapi kalau mintanya sama bapak, dikasih tuh 250, udah cukup ya gitu. Cukup ya, jangan bilang mama gitu. Kadang suka gitu tuh, jangan bilang mama ya gitu. Nah, hari ini kita mau belajar tuh, kalau ngomong tentang kemurahan seperti bapak, kayaknya bapak itu kayaknya selain cuek, bapaknya cuek, kayaknya nggak peduli gitu. Tapi kalau ngomong soal kemurahan, Bapak Ibu boleh cek, atau anak-anak Bapak Ibu lah, pasti kalau soal minta sesuatu, minta uang, minta apapun, kalau sama Bapak mah gercep, cepet aja gitu. Pak minta beli anak apa gitu, Pak cepet aja gitu. Nah, hari ini kita mau belajar nih, Bapak kita di surga itu seperti itu tuh, betapa murah hatinya seperti bapak-bapak. Kalau ngomong tentang sebuah kebaikan, kita ngomong tadi kan temanya tentang kemurahan dan kebaikan. Kalau ngomong tentang kebaikan, seringkali kita ngomong bahwa ya yang penting kita nggak ngelakuin sesuatu yang jahat gitu. Nah, nggak sesimpel itu. Kadang kita berpikir bahwa kita tidak melakukan kejahatan lalu kita dianggap baik. Enggak, kita mau baca nih ayatnya. Yakobus 4 ayat 17. Begini nih, sederhana, standarnya tentang kebaikan adalah, tentang firman Tuhan adalah seperti ini. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Seringkali kita ngomong kalau berdosa kita harus membunuh.
Kita kalau ngomong berdosa, kita harus mencuri, kita harus berzina, harus segala hal dosa-dosa besar lah. Ternyata Alkitab dengan sederhana berkata bahwa kalau kita tahu melakukan sesuatu yang baik tapi kita tidak melakukannya, kita sedang berdosa. Mungkin hari ini kita kalau lagi di jalan lihat sampah, kita tahulah buang sampah pada tempatnya itu hal yang baik. Ketika kita tidak membuang sampah pada tempatnya atau melakukan sesuatu yang kita anggap baik itu, kita sedang berdosa Bapak Ibu. Nah hari ini standar firman Tuhan mengingatkan buat kita semua betapa pentingnya kita berbuat baik. Berbuat baik nggak harus, tadi kalau Bapak Ibu mindset awal berbuat baik, ya ketika saya tidak melakukan dosa-dosa besar seperti tadi membunuh, mencuri, mengingini hak orang lain, enggak. Firman Tuhan dengan jelas berkata, jika kita tahu harus berbuat baik, tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Makanya hari ini, pagi ini, firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita harus berbuat baik. Supaya kita nggak berdosa, karena dosa paling paling apa ya? Ya ini, tidak melakukan hal baik kita sudah berdosa. Makanya hari ini jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, kebaikan. Buah roh ada 9 buah roh. Salah satu dari itu ada kemurahan. Tadi saya bilang kemurahan, bagaimana kita punya hati seperti Tuhan yang murah hati kepada anak-anaknya gitu kan. Seperti Bapa kita di surga, kita harus murah hati. Tadi kalau ngomong sebuah kebaikan, standar kebaikan adalah bukan hanya tidak melakukan dosa-dosa besar, tapi ketika kita tidak melakukan sesuatu yang baik, kita sedang berdosa. Makanya sangat ngeri. Bahkan ayat Alkitab kadang orang berpikir harus membalas. Oke, saya jadi orang baik ketika sesuatu hal yang saya terima jahat, saya enggak. Ya, memang ada ayatnya juga berkata, Roma 12 ayat 21 berkata juga, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalah karena kejahatan dengan kebaikan. Oke, itu mah sudah pastilah gitu. Tapi tadi tuh saya mengingatkan bahwa sesuatu hal kecil ketika kita tidak melakukan kebaikan yang kita tahu bahwa hal itu baik, tapi kita tidak melakukan, kita sedang berdosa Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan ini pagi ini mengingatkan kita bagaimana kita mau tetap berbuat baik. Dimanapun kita berada, kita mau berbuat baik ke siapapun. Firman Tuhan berkata juga kan, hukum yang terutama adalah mengasihi sesama kita, bukan? Yang pertama kasihlah Tuhan. Oke lah kalau ngasih Tuhan aja, ya itu udah wajib lah, udah pasti. Ngasih, kan kita nggak tahu diri jadinya kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Tapi ini hukum yang terutama dan tidak kalah penting adalah mengasihi sesama. Bagaimana kita mau mengasihi sesama kita? Di hari Senin kemarin bicara tentang kasih. Kemarin hari yang kedua tentang ketaatan. Dan kemarin ada kesabaran. Gimana kita hari ini bagaimana buah roh? Makanya saya bilang tadi buah roh itu, buah itu tidak bisa dipaksakan. Buah itu tidak bisa diintervensi dari pihak manapun. Misalkan Bapak Ibu punya pohon mangga. Bapak Ibu pagi-pagi marah-marah, pohon mangga harus berbuah. Bapak intervensi apapun, hal-hal apapun, kata-kata apapun yang Bapak katakan kepada pohon itu, ya kalau pohonnya nggak mau lagi tidak berbuah, ya nggak akan berbuah. Tapi kita bersyukur kita punya buah roh, gimana kita harus mengekspresikan kebaikan Tuhan lewat buah itu gitu loh. Bagaimana orang menikmati buah itu, orang bisa melihat dan merasakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Di luar sana orang nggak baca Alkitab, di luar sana orang nggak dengerin firman mungkin. Mereka di luar sana orang menyaksikan kita, orang di luar sana membaca hidup kita. Oh, ternyata orang Kristen baik ya. Oh, ternyata orang Kristen murah hati ya. Nah, itu yang diingini Bapak Ibu, Bapak Tuhan. Tuhan ingin kita punya punya hati yang murah hati, punya hati yang punya belas kasihan, gimana kita mau melakukan sesuatu hal-hal baik. Tadi saya kembali ulangin, berdosa bukan melakukan hal-hal yang jahat, yang besar-besar, dosa-dosa besar atau yang udah pastilah dosa-dosa besar. Tapi hari ini diingatkan firman Tuhan berkata, jika seseorang tahu melakukan sesuatu yang baik tapi tidak melakukannya, kita sedang berdosa Bapak Ibu. Hari ini, pagi ini firman yang sederhana, kita mau bersyukur sama Tuhan kalau kita hari-hari ini bisa melakukan hal yang baik buat lingkungan kita. Kita mau tetap berjuang, kita mau tetap punya hati yang murah hati seperti Bapa kita di surga adalah murah hati. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita mau satukan hati kita mau bersyukur sama Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kalau pagi ini
kami diingatkan betapa pentingnya kami harus bermurah hati Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang murah hati Tuhan. Terima kasih Engkau terlebih dahulu bermurah hati buat setiap kami Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Engkau rela ninggalin surga Tuhan buat kami Tuhan. Engkau yang menjadi hina supaya kami semua berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa pentingnya kami juga harus berbuat baik Tuhan. Karena ketika kami tahu harus berbuat baik dan kami tidak melakukannya, kami sedang berbuat dosa Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, kalau hari-hari ini kami melalaikan sebuah pentingnya berbuat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Terima kasih, biarlah hari depan setiap kami makin kuat dalam Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke depan ke tangan-Mu Tuhan. Terima kasih kami serahkan Tuhan. Setiap kami yang mengalami pergumulan, situasi dan kondisi tidak membuat kami tawar Tuhan. Situasi dan kondisi akan selalu membuat kami makin dekat kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah segala-galanya buat setiap kami. Terima kasih kami serahkan pagi ini Tuhan. Tuntunan sepekan ini Tuhan kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu besok. Besok ada tuntunan sepekan lagi yang akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom.